salam kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswa baru semester 1. Kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pemakaian Tanda Baca dan Kaidah Makna. Sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Every night in my mind, I feel the perfume of the spring. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Yeah, my life, yeah, you push me slowly up and down. Baby, let me kiss your sexy body. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur, intonasi, dan jeda dalam sebuah tulisan. Mereka membantu pembaca memahami makna kalimat dengan baik dan menghindari makna ganda atau ketaksaan. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memahami makna suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketepatan pemilihan kata yang sesuai dengan konsep atau objek yang dimaksud, serta membedakan antara makna denotatif atau makna leksikal dan makna konotatif atau makna gramatikal dalam bahasa Indonesia. 1. Poin-poin tanda baca. 1 titik, 2 koma, 3 tanda tanya, 4 tanda seru, 5.2, 6 tanda hubung, 7 tanda petik, 8 tanda kurung. 2. Poin-poin kaidah makna. 1. Makna denotatif, 2. Makna konotatif. Yang pertama, titik. Fungsinya mengakhiri kalimat deklaratif dan pernyataan. Contoh, kucing itu tidur di atas sofa. Kaidah, titik digunakan di akhir kalimat, penuh dan setelah singkatan. Kedua, koma. Fungsinya memisahkan elemen dalam kalimat seperti item, dalam daftar, anak kalimat, atau sebelum kata penghubung. Contoh, saya membeli buku, pena, dan tinta. Kaidah, koma ditempatkan setelah kata penghubung seperti tetapi, namun, dan digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan. Yang ketiga, tanda tanya. Fungsinya mengakhiri kalimat tanya. Contoh, apakah kamu sudah selesai? Kaidah, digunakan di akhir kalimat yang mengajukan pertanyaan langsung. Yang keempat, tanda seru. Fungsinya menunjukkan perasaan kuat atau seruan. Contohnya, awas, mobil datang. Kaidah, digunakan di akhir kalimat yang menyatakan emosi atau perintah kuat. Yang kelima, titik 2. Fungsinya memperkenalkan daftar kutipan atau penjelasan. Contoh, dia memerlukan beberapa bahan, tepung, gula, dan telur. Kaidah, ditempatkan sebelum daftar atau kutipan yang menjelaskan pernyataan sebelumnya. Yang keenam, tanda penghubung. Fungsinya menghubungkan bagian kata atau kata majemuk. Contoh, penulis-penulis terkenal. Kaidah, digunakan dalam kata majemuk dan untuk memisahkan awalan atau akhiran. Yang ketujuh, tanda petik. Fungsi mengapit kutipan langsung atau dialog. Contoh, dia berkata, saya akan datang tepat waktu. Kaidah, digunakan untuk memadai kutipan atau dialog langsung. Yang kedelapan, tanda kurung. Fungsinya menyisipkan informasi tambahan atau penjelasan. Contoh, kami berencana pergi liburan, dalam kurung, jika cuaca memungkinkan. Kaidah, digunakan untuk informasi tambahan yang tidak mengubah makna utama kalimat. Yang pertama ada makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna literal atau sebenarnya dari sebuah kata. Contoh, kata merah. Secara denotatif berarti warna. Fungsi menentukan kata atau kalimat berdasarkan situasi komunikasi.
Contohnya kalimat dia membayar dengan kartu. Bisa berarti kartu kredit atau kartu debit tergantung konteks ambiguitas. Selanjutnya makna konotatif. Makna tambahan yang terkait dengan emosi atau asosiasi budaya. Contoh kata merah secara konotatif dapat mengandung makna merah atau berani. Fungsinya menghindari kesalahpahaman dengan memperjelas makna. Contoh, dia melihat temannya dengan teleskop. Bisa berarti dia menggunakan teleskop untuk melihat temannya atau temannya yang menggunakan teleskop. Sekian dan terima kasih. Pemahaman yang mendalam tentang tanda baca dan kaidah makna sangat penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Tanda baca berfungsi untuk menjelaskan struktur kalimat dan makna, sedangkan kaidah makna memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan konteks dan menimbulkan ambiguitas. Penerapan yang tepat dari kedua aspek ini akan meningkatkan kualitas komunikasi tulisan dan membantu mencapai tujuan komunitas secara efektif.